Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eko Mayoga Narayana dari kelas 4B1. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat atas rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan tugas proposal ini tepat pada waktunya. Terima kasih saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Dosen Penguji 1 yang saya hormati, Bapak Dosen Penguji 2 yang saya hormati, Ibu Dosen Pembimbing, dan rekan-rekan yang menghadiri acara ini yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal dengan judul Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Perusahaan Tenun Endek Rizky Adijaya Sidemen Karangasem. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Pada bagian latar belakang masalah, dalam pendahuluan, saya menggunakan 3 landasan yuridis. Di antaranya, yang pertama, definisi desain industri pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tentang desain industri. Yang kedua, hak-hak konsumen pada pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang pelindungan konsumen. Yang ketiga, standarisasi barang pada pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Adapun identifikasi masalah pada variabel-variabel yang saya gunakan yaitu diantaranya yang pertama, kualitas produk. Setiap perusahaan dituntut untuk selalu berusaha keras dan berinovasi agar mampu bersaing di pasaran. Pengembangan suatu produk dengan melakukan inovasi produk harus tetap menjaga kualitas dari produk tersebut. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan kualitas produk, yaitu misalnya pengrajin yang terkadang berbuat curang tanpa sepengetahuan owner dengan berubah motif ataupun warna dari produk tersebut. Padahal aturannya, setiap produk yang akan dipasarkan harus memenuhi standar kualitas atau standar nasional Indonesia sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, harga. Semakin tinggi harga, maka keputusan pembelian konsumen akan semakin rendah. Begitu juga dengan sebaliknya. Permasalahan pada harga juga terjadi pada penjualan melalui reseller, di mana para reseller akan mengambil kain terlebih dahulu jika laku dibayar dan jika tidak laku akan dikembalikan ke perusahaan. Yang ketiga yaitu keputusan pembelian konsumen. Konsumen kini memiliki tuntutan nilai yang jauh lebih besar dan beragam karena dihadapkan dalam berbagai pilihan yang dapat dibeli. Konsumen saat ini sangat kritis dalam memilih suatu produk, di mana para remaja sekarang justru menganggap pakaian modern jauh lebih mengikuti perkembangan zaman daripada produk-produk tradisional. Adapun masalah-masalah yang terdapat dalam tempat penelitian diantaranya yaitu sulitnya memperoleh bahan baku benang yang berkualitas, kurangnya ketelitian para pengrajin dalam menenun, kurang fokusnya para pengrajin dalam pemberian warna dasar ataupun warna pada motif, harga produk yang ditawarkan seringkali dibandingkan dengan harga produk pesaing, minimnya akses dalam pemasaran produk yang membuat produk kurang dikenal, dan banyaknya pesaing dalam usaha ini yang membuat minat beli konsumen terus berkurang karena tersedianya banyak produk di pasaran. Dari tabel volume penjualan dapat dilihat bahwa penjualan produk selama 6 bulan terakhir terus mengalami penurunan. Hal itu menunjukkan kurangnya minat beli konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini berusaha untuk menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi keputusan pembelian produk kain tenun endek Rizky Adijaya. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, apakah ada pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian konsumen di perusahaan tenun endek Rizky Adijaya Sidemen Karangasem secara parsial. Yang kedua, apakah ada pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian konsumen di perusahaan tenun endek Rizky Adijaya Sidemen Karangasem secara simultan. Tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian konsumen di perusahaan tenun endek Rizky Adijaya Sidemen Karangasem secara parsial. Dan yang kedua, untuk menganalisis pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian konsumen di perusahaan tenun endek Rizky Adijaya Sidemen Karangasem secara simultan. Untuk manfaat penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terhadap keputusan pembelian. Bagi mahasiswa diharapkan menjadi sarana untuk pengaplikasian teori yang didapatkan selama berada di bangku perkuliahan. Bagi perusahaan diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan perusahaan untuk meningkatkan penjualan. Dan bagi kampus diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan mendatang. Pada poin kedua yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Dalam landasan teori yang pertama, kualitas produk.
Kualitas produk adalah kemampuan produk untuk menjalankan tugasnya yang mencangkup daya tahan, kehandalan atau kemajuan, kekuatan, kemudahan dalam pengemasan, dan reparasi produk. Kualitas produk meliputi 9 aspek diantaranya yaitu bentuk, ciri-ciri produk, kinerja, ketepatan atau kesesuaian, ketahanan, kehandalan, kemudahan perbaikan, gaya, dan desain. Indikator kualitas produk yaitu kinerja produk, ciri-ciri produk, kehandalan, kesesuaian produk, daya tahan produk, kualitas yang dipersepsikan, dan estetika. Yang kedua, harga. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan pada pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa harga adalah nilai barang dalam jumlah satuan atau jumlah tertentu yang dinyatakan dengan rupiah. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi tingkat harga, diantaranya yaitu keadaan perekonomian, kurva permintaan, dan biaya. Terdapat 4 indikator harga, diantaranya keterjangkauan harga, daya saing harga, kesesuaian harga dengan kualitas produk, dan kesesuaian harga dengan manfaat produk. Yang ketiga yaitu keputusan pembelian konsumen. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 pada pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Keputusan pembelian merupakan suatu tahap proses keputusan di mana konsumen secara aktual melakukan pembelian produk. Perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh 4 faktor, diantaranya yaitu faktor budaya, faktor sosial, pribadi, dan psikologis. Terdapat 3 indikator keputusan pembelian konsumen, yaitu keputusan terhadap produk yang tersedia, keputusan terhadap harga yang diberikan, dan keputusan terhadap pelayanan yang diberikan. Adapun jurnal-jurnal yang saya jadikan sebagai referensi pada penelitian ini yaitu yang pertama, Kurniawati 2015 dengan judul Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Tenun Ikat Medali Emas Bandar Kidul Kota Kediri. Yang kedua, Wulandari 2017 dengan judul Pengaruh Desain Produk, Harga, dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian pada Tenun Ikat AAM Kodok Ngorek Putra Bandar Kidul Kediri. Yang ketiga, Yofi DKK 2018 dengan judul Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Minat Beli Konsumen yang dimediasi oleh Brand Image dan Brand Trust. Yang keempat, Saryade Harubali 2019 dengan judul Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Minat Beli Kain Tenun Khas Buton di Kelurahan Sula. Yang kelima, Bilgis Nasrullah 2019 dengan judul Pengaruh Faktor Model, Mutu, dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Sarung Tenun pada Usaha Kecil dan Menengah di Parengan, Maduran, Lamongan. Untuk hasil dari penelitian sebelumnya, pengujian hipotesis pada penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati, Wulandari, dan Bilgis Nasrullah menunjukkan terbukti bahwa kualitas produk dan harga baik secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yofi DKK dan Saryade Harubali menunjukkan terbukti bahwa kualitas produk dan harga secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Keterbaruan ide dalam penelitian ini yaitu terletak pada waktu dan lokasi penelitian, di mana lokasi penelitian ini yaitu di perusahaan tenun endak Rizky Adijaya di Desa Kertabuana, Sidemen, Karangasem. Poin ketiga yaitu bab 3 metode penelitian. Desain penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif, yaitu tentang pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian konsumen di perusahaan tenun endak Rizky Adijaya, Sidemen, Karangasem. Variabel yang digunakan yaitu kualitas produk, harga, dan keputusan pembelian konsumen. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian model regresi berganda. Lokasi penelitian ini terletak di Dusun Cegeng, Desa Kertabuana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem. Dengan objek penelitian yaitu pemasaran produk endak. Populasi penelitian ini yaitu perusahaan tenun endak Rizky Adijaya dengan jumlah sampel 50 orang responden. Untuk data yang digunakan pada penelitian ini, sumber data primer yang digunakan berupa hasil wawancara yang dilakukan kepada pemilik perusahaan yaitu Ibu Niwayan Murtini. Sumber data sekundernya yang digunakan berupa catatan penjualan produk. Sumber data kuantitatifnya yaitu dari data penjualan produk dan hasil kuesioner. Dan sumber data kualitatifnya meliputi sejarah singkat perusahaan, letak geografis, visi dan misi, struktur organisasi, dan keadaan karyawan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen. Dan instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner yang sudah melalui uji validitas dan reliabilitas.
Teknik analisis untuk data yang sudah diperoleh menggunakan teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. Uji asumsi klasik yang digunakan yaitu uji autokorelasi, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Dan analisis yang digunakan berupa analisis regresi linear berganda, analisis korelasi berganda, dan analisis determinasi. Untuk menguji hipotesis menggunakan uji simultan F-test dan uji parsial T-test. Demikianlah pemaparan poin-poin proposal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.